Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahmawati dengan NIM 223430089 dari Prodi Informatika jurusan Teknik Elektronika dan saya berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan bagian 1 yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Selamat menyaksikan. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sejatinya cermin jati diri bangsa Indonesia, sehingga siapapun yang terlahir dan menghirup udara di Republik ini wajib menjaga, melestarikan, serta menjunjung tinggi Pancasila, khususnya nilai-nilai dari setiap butir sila di dalamnya. Jati diri merupakan terjemahan dari identity, adalah suatu ciri yang menentukan suatu individu atau etnitas sedemikian rupa sehingga sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu atau etnitas yang lainnya. Kemudian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yakni panca dan sila. Panca yang memiliki arti 5, sedangkan sila yang memiliki arti asas ataupun prinsip. Jadi kata Pancasila adalah 5 prinsip yang mempunyai kedudukan yang terdapat di Indonesia. Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia mengandung arti bahwa Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat ditemukan pada bangsa lain. Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban mempertahankan kemurnian Pancasila di tengah gencarnya arus globalisasi. Selain itu, Pancasila tidak hanya dijadikan pedoman bangsa, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tetap tegak berdiri dalam wadah NKRI. Lalu sebagai identitas adalah suatu nama atau label yang sudah melekat pada diri seseorang dan untuk mengabarkan jati diri orang tersebut. Dan Pancasila ini sendiri merupakan sebuah identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap masyarakat tentunya akan menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang harus memiliki jiwa Pancasila sebagai identitasnya. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut asas atau prinsip yang dinamakan Pancasila dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ketiga, ini menjadi sila yang sangat penting untuk perdamaian bangsa, karena ketika kita tidak bersatu, maka nantinya bangsa ini akan roboh dan hancur. Persatuan Indonesia pada sila ini memiliki makna persatuan Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk selalu kita jaga, di mana kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Selain itu, untuk dapat mempertahankan persatuan Indonesia, kita tentunya sangat memerlukan adanya sikap patriotisme dan nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Yostri Salsabila dengan NIM 2202958, berasal dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Berikut penjelasannya. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang pertama, makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Secara harfiah, kepribadian bangsa terdiri dari dua kata yaitu kepribadian dan bangsa. Kepribadian adalah orientasi sifat yang berbeda dalam diri seseorang ketika menghadapi kondisi tertentu. Sedangkan bangsa adalah kumpulan masyarakat yang memiliki keterikatan dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan perwujudan nilai-nilai budaya bangsa yang diyakini kebenaran dan kebaikannya. Yang dimaksud dari nilai-nilai tersebut adalah sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Pengimplementasian nilai tersebut dapat diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan setiap warga negaranya. Seperti yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 butir yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tiap butir Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa.
Berikut adalah contoh sikap pengamalan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Sila pertama dicerminkan dengan sikap taat menjalankan ajaran agama, dan sikap menghargai dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, memperlakukan individu lain sesuai harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dibuktikan dengan sikap, yang pertama sikap tenggang rasa, kedua tidak semena-mena terhadap orang lain, ketiga menyayangi sesama manusia. Sila ketiga, menempatkan kesatuan dan kepentingan bangsa sebagai kepentingan bersama atas kepentingan pribadi, dicerminkan dengan sikap, yang pertama sikap cinta tanah air, yang kedua sikap rela berkorban. Sila keempat, dicerminkan dengan sikap, yang pertama mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan bersama, yang kedua mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, dan yang ketiga tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila kelima, dicerminkan dengan sikap, yang pertama sikap adil terhadap sesama, yang kedua menghormati hak-hak orang lain, dan yang terakhir menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang berarti Pancasila merupakan pencerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengamalan Pancasila harus bagi setiap warga negara Indonesia sampai penyelenggara pemerintah, sehingga bagi semua komponen dalam suatu negara mampu melestarikan nilai-nilai Pancasila. Itulah materi mengenai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Rusfaulan, NIM 22031066 dari kelompok 6 seksi 09. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dengan topik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masa depan bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dan dengan pandangan hidup, kita dapat dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi, serta memiliki pedoman untuk membangun dirinya. Lalu, apakah pandangan hidup itu sesungguhnya? Pandangan hidup suatu bangsa dapat diartikan sebagai 1. Cita-cita bangsa. 2. Pikiran-pikiran yang mendalam. 3. Gagasan yang mengenai wujud kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat disimpulkan pandangan hidup bangsa adalah nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkan kebenarannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, atau juga disebut sebagai way of life. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala urusan. Pancasila sebagai hidup bangsa dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki butir-butir dan makna yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia. Pada sila yang pertama, merefleksikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sila yang kedua, merefleksikan bahwa negara Indonesia dianjurkan untuk bersikap adil serta saling bekerja sama menjaga kedamaian negara Indonesia.
Pada sila yang ketiga, merefleksikan warga negara Indonesia diwajibkan untuk berjiwa nasionalis dan menjunjung tinggi persatuan. Pada sila keempat, warga negara Indonesia dituntun untuk memiliki sikap toleransi dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan terakhir, pada sila kelima, warga Indonesia dianjurkan untuk mengembangkan sikap leluhur, yakni adil, gotong royong, dan kekeluargaan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mengamalkan setiap nilai dari Pancasila agar cita-cita negara Indonesia untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Zalsabila dengan NIM 22033081 dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian dari rohan jasmaniah seseorang. Jadi, jiwa ini dapat diartikan sebagai pikiran dan kepribadian ataupun dapat diartikan sebagai roh, akal maupun rohani. Fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila serta sebagai kepribadian bangsa, yaitu sebagai hal yang memberi ciri khas bagi bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa. Tujuan yang akan dicapai dari bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat yang adil, makmur, serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Contoh penerapan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang pertama, saling tolong-menolong dalam kehidupan beragama agar terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, saling menghormati dan mampu bekerja sama meski memiliki banyak perbedaan. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak pribadi. Dan yang terakhir, menerapkan rasa kekeluargaan serta gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra, NIM 22087110, kode seksi 0609. Saya dari anggota kelompok 6 yang akan membacakan materi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dan landasan bagi bangsa Indonesia. Pancasila terbentuk dari kesepakatan rakyat Indonesia yang mewakili karakteristik dan keberagaman yang ada pada masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah Pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah satu faktor yang menjadikan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu telah dilakukan pada 18 Agustus tahun 1945, yaitu pada saat PPKI telah menerima Pancasila dan menetapkan dasar negara secara konstitusional dalam pembukaan UUD 1945. Di dalam isi Pancasila
terdapat sila yang mencantumkan perjanjian luhur untuk seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila yang pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut menandakan bahwa keberagaman agama yang ada di Indonesia tidak menghalangi setiap rakyat untuk bersatu dalam membangun Indonesia. Selain keberagaman agama yang terdapat di Indonesia, keberagaman budaya juga menjadi sebuah tolak ukur dalam Pancasila tersebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Karena keberagaman suku bangsa dan agama menyatakan bahwa mereka bisa bersatu atas nama bangsa Indonesia yang menjadikannya Pancasila sebagai perjanjian luhur yang menyangkut seluruh rakyat Indonesia. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pengertian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Semoga penjelasannya bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.